Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 17 Maret 2021, adalah Rabu Pekan Prapaskah keempat. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes, bab 5 ayat 17 sampai 30. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab itu tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, pada pekan yang keempat ini, sabda Tuhan pada hari ini mau mengatakan apa kepada kita? Pesannya apa untuk hidup kita? Yesus berbicara panjang lebar tentang hubungannya dengan Bapa, kesatuannya dengan Bapa, bahwa apa yang ia kerjakan justru ia kerjakan karena dikehendaki oleh Bapanya, bahwa itulah juga yang dikerjakan oleh Bapanya, dan Dia mengerjakan seperti Bapa mengerjakan. Dan semua yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang baik, berguna untuk keselamatan umat manusia.
segala perkataan dan perbuatannya, tindakan-tindakannya sesungguhnya mengajak manusia untuk bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya. Masa prapaskah adalah masa pertobatan. Masa pertobatan sesungguhnya berarti masa untuk semakin percaya akan Bapa, akan Yesus sebagai anak Bapa. Dan percayakan dia sungguhnya berarti mendengarkan apa yang dia mau, apa yang dikehendakinya, apa yang Bapa kehendaki untuk diwujudkan. Mendengarkan sabdanya tidak hanya berarti tahu tentang firman-Nya, tapi melakukan firman-Nya itu. Dan segala yang difirmankan itu selalu berkaitan dengan cinta dan kebaikan Bapa kepada umat manusia. Selalu berkaitan dengan bagaimana manusia menanggapi cinta dan kebaikan Bapa itu supaya selamat. Dan tanggapan itu sungguhnya berarti percaya. Dan percaya itu bukan hanya sekedar menerima kebenaran tentang Allah Bapa, tentang Yesus. Tapi kebenaran-kebenaran yang diterima itu mengubah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi yang baru adalah pribadi yang meninggalkan sikap dan perilaku yang lama. Yaitu sikap perilaku yang dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada kematian. Bukan kematian saja, kematian badani, tapi terutama kematian jiwanya. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang mengarahkan seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan karena itu memuliakan Tuhan dengan perilaku-perilakunya yang baik, yang berguna, bermanfaat. Tindakan-tindakan yang baik, berguna, bermanfaat untuk orang lain. Mari kita berdoa supaya sebagai orang yang percaya, hidup kita seluruhnya memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.